Najwa. Nah, kamu kesiangan lagi. Ya Bu, Aduh, sepatunya juga kok warnanya biru. Harusnya kok pakai sepatunya apa? hitam putih Bu. Nah, kalau waktunya hitam ya, berarti kamu Udah melanggar melanggar aturan. Ibu mau tanya, kenapa bisa sampai kesiangan? karena belajar sampai larut malam, habis itu lanjut main game. Menurut kamu itu betul atau salah? Salah. Salah. Nah, kalau kamu merasa sebenarnya salah, kamu kesiangan, bahkan sudah memakai sepatu tidak sesuai aturan, harusnya kamu bagaimana? Menerima konsekuensinya. Konsekuensi. Terus kenapa sih pakai sepatu yang warna itu? Karena sepatu yang kemarinnya kehujanan tuh basah. Basah, baik, nggak masalah. Tapi, nah lain kali tidak pakai sepatu biru ya. Jadi kan sudah tahu keyakinan sekolah kita, keyakinan keyakinan kelas bahwa memakai sepatu itu warna hitam, harus warna hitam. Nah, kemudian kesiangan juga harusnya bagaimana? Nah, sekarang jam berapa? Jam 8 tepat. Sudah kesiangan 1 jam loh ya. Jadi kamu merasa salah bahwa sudah kesiangan ya, harusnya masuk jam 7 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Najwa. Silakan. Sudah tahu kenapa dipanggil sama ibu sekarang? Sudah. Kenapa? Karena kesiangan berangkat sekolah sama sepatu biru ini. Oke, tadi memang kaget sama ibu ya pagi-pagi. Nah, orang ngintip-ngintip masuk ya, sementara jamnya sudah jam 8 tadi ya. Kemudian dan juga ternyata sepatunya juga bukan warna hitam tapi warna biru. Kenapa tadi kok bisa kesiangan? Karena telah bangun lupa setel alarm. Lupa setel alarm. Tapi tidur tepat ya. Oke, lupa setel alarm. Kemudian kenapa bisa pakai sepatu biru? Sepatu hitamnya basah. Oh, kehujanan, jadi tidak ini. Oke, ya. Wajar ya ketika kamu lupa tidak setel alarm sehingga kamu kesiangan, wajar. Tapi apakah itu dibenarkan? Hanya karena alarm tidak bunyi kamu sampai kesiangan, apakah itu dibenarkan? Enggak Bu. Jadi harusnya bagaimana? Bangun tepat waktu. Bagus. Jadi kamu sudah merasa sudah melakukan kesalahan bahwa tidak boleh kesiangan dan juga sudah mengakui alasannya kenapa kok bisa kesiangan, yaitu karena lupa setel alarm. Dan yang satu lagi, pelanggarannya satu lagi. Tadi pakai sepatu biru karena sepatu yang hitamnya kehujanan sehingga tidak bisa dipakai, dan sekarang memakai sepatu putih. Kira-kira solusi untuk dua masalah ini kamu harus bagaimana? Yang pertama, bangun setelah alarm, bangun supaya tepat waktu. Yang kedua, harusnya izin dulu ke piket kalau mau pakai sepatu. Oke, bagus ya. Nah, yang tadi solusi yang tadi, apakah perlu nggak minta bantuan mama atau papa atau kakak di rumah supaya kamu tidak kesiangan lagi? Bisa. Oke, jadi solusinya satu, tidak bangun kesiangan berarti nyetel alarm. Yang kedua, minta bantuan orang rumah. Nah, kemudian solusi yang kedua tentang sepatunya, izin ke piket atau nanti cucinya jangan pas. Nah, gitu ya. Atau kehujanan ya. Oke, kalau kehujanan nggak masalah ya, wajar lah, nggak apa-apa kalau memang itu hanya karena kehujanan. Tapi tetap kalau pakai sepatu itu kan nggak boleh. Jadi ketika ini harus langsung izin ke piket, kemudian ada surat khusus ya supaya ketika ketemu dengan siapapun pembelajaran hari ini cukup ya. Alhamdulillah kalian benar-benar luar biasa belajar tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sebentar. Nurul, ya Bu, kamu kenapa ketiduran? Ya. Nah, tadi malam kamu dari mana? Nah, oke, sekarang silakan kamu ke toilet dulu ya, cuci muka supaya kamu segar lagi. Silakan. Yang lain beres-beres saja ya. Kita pulang berdoa ya.
Mulai. Masuk. Salam. Tutup. Tolong ditutup. Silakan Nurul. Duduk. Kamu sudah tahu kenapa dipanggil sama ibu ke sini? Ya, tadi pas saat pelajaran ibu nunggu ngantuk. Oh iya, tadi kan sedang belajar PPKN, Nurul ketiduran ya. Iya. Kok bisa kamu ketiduran di kelas? Main HP terlalu lama. Jadi Tidur malam. jadi kamu ngantuk. Oh wajar. Ibu juga kalau misalkan begadang sampai kalau malam tidurnya terlalu malam pasti sekarang ngantuk, wajar manusiawi. Tapi menurut kamu apakah perbuatan itu benar atau salah? Salah. Nah kalau salah berarti kamu harus mencari solusi supaya kamu tidak ngantuk di dalam kelas. Salah apa sih? Tidur lebih awal, jangan terlalu lama main HP. Oke, bagus ya. Jadi kamu sudah mengakui kesalahan bahwa kamu tidak boleh tidur di dalam kelas dan ternyata alasannya bahwa kamu itu main HP sampai larut malam sehingga ngantuk. Oke. Jadi solusi kamu tadi apa solusinya? Jangan tidur terlalu malam. Jangan tidur terlalu malam. Jadi tidur lebih cepat ya supaya stres di dalam kelas ya, belajar lebih semangat lagi ya. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi ibu tidak akan melarang kamu, tapi kamu sudah mengakui kesalahan. Kemudian alasannya kok bisa ketiduran karena tidur terlalu malam karena main HP. Berarti kalau apa dibenarkan main HP terlalu lama? Harusnya? Harusnya jangan terlalu lama. Oke, jadi ada waktunya ya main HP itu, apalagi pas saat itu. Baik, terima kasih Naura ya. Tapi konsekuensinya karena ketiduran di dalam kelas dan materi terakhir kamu tidak dapat, silakan nanti catatannya minta ke temannya ya, dilengkapi ya. Nanti laporkan ke ibu. Oke, terima kasih. Jangan diulang lagi ya. Ya. Setelah saya melakukan simulasi segitiga restitusi, saya merasa dihargai oleh guru saat saya melakukan kesalahan dan saya mendapatkan solusi sendiri untuk mengatasi bagaimana kesalahan saya. Saya jadi lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi yang saya lakukan dari dua buah kasus yang terjadi di sekolah saya. Kasus yang pertama adalah di mana ada satu siswa yang kesiangan dan juga ternyata memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu memakai sepatu biru. Kemudian kasus yang kedua yaitu anak yang ketiduran di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menangani dua buah kasus ini, sehingga dalam percakapan kami ketika menangani kasus tersebut, siswa itu merasa tenang, kemudian juga kepercayaan dirinya tetap ada, dan akhirnya dia sendiri yang mengakui kesalahannya dan dia pun sendiri yang mencari solusi tentang kesalahan dan juga untuk perbaiki kesalahan tersebut, sehingga dia merasa dihargai, merasa dan lebih cakap untuk mencari solusi, dan juga tentunya dia akan menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, dan juga lebih tanggung jawab dan mandiri. Terima kasih.